Selamat sore pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda dengan membawa 3 berita yang tentunya informatif dan menarik dari penjuru negeri untuk Anda saksikan lewat program Kilas Nusantara Sore. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendorong agar pihak swasta dapat membuka peluang dan kesempatan magang yang besar bagi anak didik bangsa. Hal ini guna membantu pemerintah menyiapkan talenta digital dalam waktu yang singkat. Beralih ke penanganan COVID-19 di mana PT Bio Farma menyatakan protokol kesehatan 5M menjadi kunci utama dalam mencegah penularan varian virus corona Omikron. Menurut Bio Farma, 5M bisa menekan penularan virus Omikron yang dinilai berdaya tular tinggi dibandingkan varian Delta. Dan kabar selanjutnya, Gubernur Provinsi Riau Syamsuar meminta kepala daerah di 12 kabupaten kota dan organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan pertambahan tanah objek reforma agraria. Hal ini agar hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Pemirsa, mari kita simak berita selengkapnya. Dan dengan pernyataan dan penekanan layar sentuh sebagai tanda peresmian gerakan aksi. Pemerintah mendorong agar pihak swasta turut berperan dalam mengembangkan talenta digital di Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan membuka ruang dan kesempatan magang seluas-luasnya bagi anak didik bangsa. Dalam sambutannya pada peluncuran akselerasi generasi digital Rabu 15 Desember, Presiden RI Joko Widodo mengatakan hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital di dunia. Presiden Jokowi menyebut jika talenta digital tidak mampu disiapkan sejak dini, maka akan sulit bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Untuk itu, kerjasama antar pihak swasta sangat penting, tak hanya dari badan usaha milik negara BUMN. Dan kuncinya sekali lagi dalam jumlah yang banyak. Oleh sebab itu, saya meminta semua perusahaan teknologi, semua perusahaan besar, agar mau ditempati untuk magang mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita, agar secepatnya semuanya berubah. Mindset digital ada, skill digital ada, sehingga terbentuk sebuah kultur digital di negara kita. Presiden Jokowi menambahkan, Indonesia memiliki perkembangan potensi pasar digital yang sangat besar. Hal itu terlihat dari pesatnya peningkatan pasar digital di tahun 2021 yang mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat. Dibanding 2020 dan 2019 yang hanya berada di kisaran angka 40 hingga 49 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden memprediksi jumlah tersebut akan terus meningkat dan mencapai 146 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. PT Bio Farma terus mengikuti perkembangan varian baru COVID-19 di luar negeri. Dari hasil laporan yang diterima oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, varian Omikron memiliki daya tular lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Pengembangan dan Translasi Produk Bio Farma, Neni Nuraini, di Cianjur, Jawa Barat, Selasa 14 Desember. Menurut Neni, tidak hanya daya tular yang tinggi, varian Omikron juga menurunkan efektivitas vaksin COVID-19 saat ini. Sehingga kunci utama mengatasi varian baru tersebut dengan protokol kesehatan 5M. Jadi tetap jaga 5M-nya, mungkin kita tidak boleh banyak acara dalam perkumpulan orang banyak gitu ya. Jadi harus ada protokol kesehatan. Kita juga tadi mudik-mudik mungkin dibatasi dulu. Kan tidak ada libur nasional ya untuk hanya tanggal 25 saja yang tadinya ada tambahan untuk libur nasional. Ini untuk mencegah adanya mobilisasi masyarakat yang terlalu tinggi pada saat libur jelang akhir tahun. Neni juga menambahkan, meski adanya penurunan efektivitas, vaksin tetap perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dampak dari paparan virus COVID-19. Sementara itu, sejak awal 2021, Bio Farma telah mendistribusikan vaksin COVID-19 hampir mencapai 280 juta dosis ke seluruh provinsi di Indonesia. Dan stok saat ini mencapai 65 juta dosis dari berbagai jenis vaksin. Dari Cianjur, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Jumlah bidang tanah di Riau yang sudah didaftarkan baru mencapai 60,12%, sehingga masih kurang 39,8% dari total 11.542 hektar bidang, sedangkan dari 12 kabupaten dan kota di Riau yang telah memberikan keringanan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan hanya 4 kabupaten dan kota, yakni Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hilir. Hal itulah yang menjadi pembahasan saat Gubernur Riau Syamsuar pada 14 Desember membuka rapat koordinasi akhir gugus tugas reforma agraria Riau secara virtual dari kediamannya di Pekanbaru. Di mana hingga pelaksanaan reforma agraria 2021 akan segera berakhir, masih terdapat objek reformasi tanah yang belum tuntas sehingga menghambat penataan aset melalui retribusi tanah. Tanah objek reforma agraria atau TORA dari kawasan hutan tidak serta-merta dapat langsung ditindaklanjuti dengan penataan aset melalui retribusi tanah, karena terdapat subjek dan objek yang tidak sesuai akibat tanda batas yang belum jelas di lapangan. Untuk itu Syamsuar mengimbau kepada kepala daerah dan organisasi perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pertambahan TORA. Sekarang berusaha bagaimana kita bisa meningkatkan pertambahan TORA yang bisa dinikmati oleh masyarakat ini. Jadi semakin banyak kita peroleh, itu semakin menguntungkan daerah, semakin menguntungkan masyarakat sebenarnya. Apalagi Riau ini sebagian besar sudah dikuasai oleh perusahaan. Jadi makanya saya sangat berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, agar tentunya bekerja keras kita tahun 2022 ini lebih banyak TORA kita peroleh. Ya, karena bagaimanapun ya, walaupun nanti anggaran terbatas di APBN, anggaran kita persiapkan. Dengan kondisi Riau yang sebagian besar tanahnya sudah dikuasai perusahaan, Syamsuar berharap semua pihak bekerja keras, sehingga di tahun 2022 akan banyak TORA yang diperoleh di tengah keterbatasan anggaran. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Demikian Kilas Nusantara sore pada hari ini. Jangan lewatkan tayangan Kilas Nusantara malam yang akan hadir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.